Ya, baik. Terima kasih Bu Syifa sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan ya. Jadi mengelola emosi ini ya, itulah pada saat kita sholat ya. Dan berarti kan dalam sehari ada 5 kali kita ada sesi khusus pada saat kita sholat. Sholat itu mulai wudhu saja itu pengelolaan emosi sebenarnya. Ya, nah tadi kita sudah tahu ya, kita belajar sama-sama di otak manusia itu ada otak emosi di tengahnya dia. Besarnya sekepalan tangan masing-masing. Jadi kalau saya nih emosi saya segede gini. Mungkin Bu Syifa lebih mungil. Enggak juga kok. Karena kalau berantem sama temennya atau kesel sama temen kan aus loh kan gitu. Otak emosi. Nah, otak emosi ini bersambung nih dengan sumsum tulang dia langsung. Makanya emosi itu lebih cepat mempengaruhi tubuh kita karena dia langsung bersambung dengan sumsum tulang belakang yang memberikan informasi emosi itu ke seluruh tubuh. Ya. Nah, cara memang ya pada saat kita sholat di situ kita pengelolaan emosi yang disitulah kita mengadu pada Allah, ya Allah saya capek banget sebetulnya ya Allah, ya Allah saya sedih banget ya Allah gitu ya, angkat sedihku ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullah di situ. Sehingga kita nggak kelihatan capek oleh anak-anak, nggak kelihatan sedih oleh anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak juga seneng kok lihat ibunya selalu ceria gitu. Tetapi kalau suatu ketika kita sedih banget, capek banget, ya atau ya kesel banget, itu sesekali anak lihat kita boleh kok. Boleh. Ya. Anak saya kalau lihat saya sedih banget dia langsung datang, ibu kenapa sedih banget? Enggak, anak ibu capek banget. Supaya dia tahu bahwa oh ibu itu bisa capek, ibu itu bisa sedih, orang tua itu bisa sedih, orang tua itu bisa kesel. Tapi yang dia mau lihat lagi kelanjutannya adalah bagaimana orang tua itu memanage kesedihannya. Ya, saya selalu memang kasih contoh anak-anak kalau saya sedih, saya duduk aja dia. Astagfirullahaladzim, tarik nafas. Jadi anak-anak ngerti, oh gitu toh caranya. Nanti dia ikutin. Kenapa? Nanti karena dari kecil saya bilang sama anak-anak, nak kata Rasulullah SAW, kalau kita lagi marah nih, lagi berdiri, suruh duduk. Dan duduknya jangan tegang begini, nyender langsung. Tarik nafas. Astagfirullah ya Allah, astagfirullah. Gitu. Ini di luar sholat ya. Di luar sholat. Nah pada saat sholat itu kesempatan banget. Ya, habis sholat kita ngadu sepuas-puasnya pada Allah, dan Allah suka sekali kalau kita mengadu pada Allah. Nah itu caranya seperti itu gampang banget ya. Tapi sekali lagi kalau ada ibu capek terus ngomel-ngomel, itulah yang direkam anak. Makanya suatu ketika dia capek juga dia ngomel-ngomel. Jadi anak itu melihat kita punya perilaku dalam keseharian, itulah makanya harus ada ya suri toladan. Ya ini satu. Ya. Terus kalau ibu capek dan letih, ya kalau sudah bisa ya misalnya sudah sholat gitu ya, ibu capek banget, tidur aja Bu. Kurang sejam, nggak apa-apa. Minum dulu baru tidur. Ya, kenapa? Karena kalau minum dulu baru tidur itu ya pada saat tidur tubuh ini ya diberikan ya bahan pembangkit listrik gitu. Dan kalau kita minum dulu baru tidur yang siang-siang gini supaya nggak kebablasan kelamaan. Kalau nanti udah mau pas pipis yang kita terbangun, oh iya kita udah istirahat 1 jam, misalnya gitu, tidur aja nggak apa-apa. Sampaikan pada anak-anak, Bunda capek banget ya nak, Bunda abis sholat istirahat sebentar ya, itu nggak apa-apa. Ya, sehingga anak-anak tahu oh ibunya sedang capek. Sudah, jangan salah, anak-anak kalau kita ajak baik-baik kayak gitu dan sampaikan, anak-anak pas ibunya tidur dia jaga diri sendiri loh. Ya, dan pada saat kita mau tidur kita pasrahkan pada Allah, ya Allah saya istirahat sebentar ya Allah, ya saya titip anak-anakku padamu gitu dong. Karena nggak semuanya kita bisa jaga sampai sedetil-detil pun nggak bisa. Itulah kalau kita terlalu kepengen jadi ibu mau jagain dia terus setiap detik setiap saat, itu nanti kita lupa bahwa yang menjaga itu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ya, tapi yang kita diminta adalah selalu menyampaikan dengan lembut. Ya. Dan apa sebetulnya yang ayah harus lakukan pada ibu yang lagi emosi? Diem aja, ya. Atau dengerin aja ibu-ibu tuh ngomong. Itu yang tadi saya bilang, ya dengerin aja pas ibu-ibu tuh curhat. Abisnya aku capek banget ayah, setiap pagi harus antar anak-anak ke sekolah misalnya nih sebelum pandemi ya. Ayah dengerin aja. Cuman harus tahu juga bapak-bapak itu otak tanggung jawab, karena hipotalamusnya lebar.
Makanya saking dia bertanggung jawab, istrinya curhat, dia kasih solusi lagi. Dan hati-hati ibu, para bunda, laki-laki suka capek ngasih solusi. Kenapa? Karena ini istrinya kok ya ngomong lagi, ganti lagi topiknya. Laki-laki mengira saya harus kasih solusi terus. Padahal perempuan cuma mau ngomong doang. Nah, perbedaan ini harus dijembatani dengan pengetahuan. Pengetahuan ini kan adalah sesuatu yang oleh para ilmuwan ya mengobservasi ya ciptaan Allah ini. Dari laisa zakaru kal unsa inilah di observe. Oh, jadi perbedaan ini memang Allah juga yang menciptakan. Tetapi diminta manusia mengobserv. Akhirnya manusia membuat ya sebuah dari hipotesis, kemudian di riset. Oh, ternyata betul dia begini laki-laki ya, karena memang juga tuntunan-tuntunan dari kisah-kisahnya Rasulullah SAW itu sangat cocok buat perbedaan otak pria wanita. Rasulullah selalu membantu, tapi itu tadi ya, dia membantu untuk mengerjakan apa yang untuk dirinya sendiri kan gitu. Ya, itu juga membantu. Jadi para ayah ya tolonglah para ayah ini dengerin aja ibu-ibu kalau dia lagi merepet gitu ya. Tapi ibu-ibu jangan juga tiap hari. Laki-laki pening. Ya. Oke, saya kira begitu, Bu Iva.